Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita sama-sama memahami kata dan tanda-tanda akhir zaman. Samakah kata atau kalimat akhir zaman dengan zaman akhir? Mari kita bahas. Masa yang berlalu dengan kisahnya adalah disebut zaman. Kisah yang berlaku di awal dunia dahulu dinamai zaman dahulu. Sedang yang sedang terjadi di zaman ini dikatakan zaman sekarang. Yang belum terjadi dinamai dengan zaman yang akan datang. Kisah sebelum kiamat terjadi namanya akhir zaman. Nah, ketika manusia berada di era akhir zaman, umat tidak mampu menyadari kalau mereka sudah berada di akhir zaman yang dimaksud. Ketidakmampuan memahami yang sebenarnya itulah yang dikatakan fitnah. Jadi, bukan dengan akal pikir saja kita dapat memahaminya, akan tetapi harus menggunakan hati kolbu yang sehat. Kolbu yang sehat adalah hati yang mengarahkan segala pandangannya dalam mencari ridho Rabbinya, bukan untuk dunianya, sehingga arah cintanya adalah cinta Rabbinya, bukan nafsunya. Bahkan nafsunya dijualnya untuk mendapatkan cinta Rabbinya. Wahai saudara-saudaraku, benar kita sudah berada di era akhir zaman. Jadi, supaya kita paham, karena makna yang kita harus pahami dari kalimat-kalimat tentang akhir zaman itu adalah banyak terbungkus dalam makna tamsil. Contoh seperti matahari sudah keluar dari barat. Jadi secara tamsil, matahari itu sumber cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Jadi ilmu orang Islam adalah Al-Quran. Jadi sekarang ini, di zaman ini, orang-orang Islam cara hidupnya, budayanya, ilmunya memakai cara barat. Maka matahari sudah keluar dari barat. Jadi apabila matahari keluar dari barat tidak diterima tobat seseorang, lalu bagaimana? Apakah disamakan orang yang beriman dengan orang yang ingkar? Orang yang berbuat jahat dengan orang yang bertobat? Jadi tidak akan ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Dan Allah Maha Adil. Kemudian, kalau kita mengartikan makna matahari keluar dari barat secara harfiah, kemudian disamaratakan, itu berarti terjadilah perubahan kalimat Allah. Nah, ini sangat keliru. Jadi, benar-benar sekarang adalah matahari sudah keluar dari barat. Ini untuk dipahami, untuk kita sadari. Kemudian, yang kedua, fitnah Dajjal. Kalau yang dibayangkan, Dajjal yang bentuknya hitam, besar, kuat, mata sebelah. Hitam itu jahat, kuat itu banyak sama pemimpin, besar itu rame pengikutnya. Mata sebelah itu hanya mengikuti hawa nafsunya, karena yang hidup mata sebelah kiri. Jadi wujud yang besar hitam itu tidak akan terlihat oleh mata kita, tapi oleh mata batin kita. Ya. Jadi kalau dikatakan besarnya itu kira-kira kalau betisnya berada di lautan dalam itu lautan dalam itu sebetisnya, kemudian kukunya itu beberapa kilometer, itu bisa dibayangkan daerah Aceh ini sebagian besar tertutup olehnya
ketika dia datang. Itu wujud yang tidak kita bisa lihat, tetapi fitnahannya itu merebak di daerah itu. Nah, dan ini kita harus waspadai. Mana fitnahnya? Karena Dajjal itu adalah iblis. Kalau iblis biasa, kita tahu ilmu, dia langsung pergi. Contoh, tidak boleh marah kepada suami atau kepada anak kecil. Kita sudah tahu ilmunya, langsung, oh tidak boleh, langsung pergi, hilang. Tetapi iblis Dajjal ini kuat. Walaupun kita sudah tahu ilmunya, rasa dalam dada kita masih terus membuat fitnah, sehingga tega kali dia, yang ini, yang itu, mendorong kita untuk melakukan kemarahan itu. Nah, inilah fitnah Dajjal. Fitnah yang sangat besar. Jadi dia tidak pandang bulu. Mau kepada siapapun, mau kepada orang berilmu pun, dia tetap menyerang. Ya. Hanya bedanya kalau kita sudah paham, sudah mengetahuinya, dan kita sudah berlatih, insya Allah kita akan mampu mengalahkannya. Ya. Kemudian demikian juga dengan perang akhir zaman. Jadi perang akhir zaman yang dikatakan tidak menggunakan senjata, benar-benar tidak menggunakan senjata, karena memang yang kita perangi adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Jadi perang akhir zaman ini sudah berlangsung dan Dajjal sudah memporak-porandakan kehidupan ini. Nah, ini yang kita harus sadari. Jadi walaupun kekhawatiran di zaman itu yang kita harus hadapi, tetaplah hanya takut kepada Allah. Karena tipu daya setan iblis itu sangatlah lemah, kata Allah. Dan insya Allah, Allah yang mengatur semua skenario ini, Allah tetap memilih dari hambanya untuk membedakan mana yang benar-benar beriman dan mana orang yang munafik. Jadi kepadanya lah tempat kita berlindung, tempat kita memohon pertolongan atas fitnah yang terjadi. Semoga kita selamat iman kita semuanya. Jadi yang menjadi perhatian, banyak orang yang berusaha menyelamatkan jiwanya, tapi rela terjebak oleh fitnah. Jadi janganlah takut mati, tapi ingatlah mati. Ingatlah mati, ingatlah Allah, dan takutlah hanya kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat.